Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamila dengan NIM E11012210109. Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang macam-macam teori komunikasi. Yang pertama ada teori behaviorism. Teori behaviorism ini adalah pemahaman tingkah laku manusia yang merupakan hasil dari pembawaan genetik dan situasional. Yang kedua ada teori informatif. Teori informatif ini menyebutkan bahwa komunikasi sebagai transmisi penyampaian pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada teori uses and gravitation. Teori ini itu memberikan perhatian pada apa yang dilakukan halayak terhadap media. Selanjutnya ada teori agenda setting yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentu kebenaran yang mampu mentransfer kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik. Terus yang kelima ada teori konstruktivisme. Itu tuh ada pengertiannya tuh manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Teori ini juga didefinisikan sebagai pelajaran generatif. Yang keenam ada teori nativisme yang berpandangan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang berkomunikasi secara verbal. Kemudian yang ketujuh ada teori sibernetik. Teori ini tuh memiliki sistem pengontrol yang diasosiasikan pada komunikasi sistem lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Terus yang ke-8 ada teori kognitivisme. Menurut teori ini kita belajar berdasarkan kemampuan kita menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan. Terus yang ke-9 ada teori ketergantungan. Masyarakat modern ini menganggap bahwa media sosial merupakan salah satu unsur yang sangat penting demi mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ke-10 ada teori inokulasi. Teori ini tuh mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-11 itu ada teori kultivasi yang berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada sosial budaya dalam masyarakat dan personal seseorang. Yang ke-12 ada teori spiral of silence. Teori ini tuh menjelaskan terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Ini ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi serta persepsi masing-masing individu dan hubungannya terhadap pendapat orang lain dalam masyarakat. Yang ke-13 ada teori norma dan budaya yang menjelaskan bahwa pengaruh media massa dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam suatu masyarakat. Yang ke-14 ada teori belajar sosial. Teori ini tuh memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada terjadi atas adanya perhatian dari individu. Terus yang kedua itu dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga ada dilakukan melalui tindakan, dan yang terakhir itu dilakukan atas motivasi masing-masing individu. Terus yang ke-15 ada teori birokrasi yang mengungkapkan model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Selanjutnya ada teori analisis transaksional yang digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya ada teori pengharapan nilai yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa. Itu dinilai
dari kepentingan penggunaannya. Selanjutnya ada teori struktural fungsional yang dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang bergantung itu adalah konsekuensi dari bertahan hidup. Selanjutnya ada teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Kemudian ada teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengetahui keadaan dunia dimulai dari sikap atau pandangan wanita. Kemudian ada teori 2 tahap yang memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Selanjutnya ada komunikasi administrasi. Proses ini menyampaikan pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Selanjutnya nomor 23 ada teori systematic behavior. Nah, teori ini itu mengungkapkan bahwa suatu kejadian yang terdesak oleh motif tujuan harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Kemudian yang ke-24 ada teori operant condition yang merupakan proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang atau menghilang sesuai dengan keinginan. Yang terakhir ada teori classical conditioning. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat yang menimbulkan respon. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang telah diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.